di sini formasi ada 6, yang melamar baru 4 yang lulus seleksi administrasi, jadi masih ada sisa 2 untuk dilamar teman-teman yang P3K di tahap 2 nanti dan bisa berpeluang lulus. Sobat calon guru semuanya, dengan kita mengetahui berapa sih jumlah alokasi formasi P3K 2024 dan juga berapa jumlah pelamar P3K yang memenuhi syarat pada jadwal pertama, ini merupakan salah satu strategi bagi kita untuk bisa menghindari memperebutkan formasi kosong ya, khususnya untuk pendaftar P3K tahap 2. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek sisa formasi P3K tahap 1 yang masih bisa dilamar oleh P3K tahap 2, sehingga nanti di sini kita bisa mengikuti seleksi dengan fair, yaitu ada formasi yang kita daftar dan juga ada formasi yang memungkinkan kita untuk bisa diangkat P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Bagi Pemda yang tidak mengumumkan untuk sisa formasi P3K bagi teman-teman pelamar tahap 2, maka silakan dicoba dulu untuk yang ini ya. Untuk mengetahui sisa formasi P3K tahap 1, itu teman-teman silakan lakukan analisis data pelamar, yaitu silakan klasifikasikan jabatannya dan catat jumlah formasi jabatan per klasifikasi itu. Kemudian catatlah jumlah pelamar yang memenuhi syarat dan juga simulasikan. Nah, ini sebagai contohnya, yaitu guru agama Islam, ini kuota hanya ada 1, pendaftar tahap 1 ini sudah ada 166. Kemudian di sini nanti untuk penentuan kelulusan tentunya itu sangat berpengaruh besar ya, kita itu jumlah formasi yang sudah dilamar orang di tahap 1 berapa. Sehingga dengan menggunakan cara ini teman-teman nanti baik itu P3K guru, teknis maupun juga kesehatan, kita tidak akan memperebutkan ternyata formasinya itu sudah nggak ada alias sudah kosong karena sudah ada yang mendaftar dan optimis lulus di tahap 1 teman-teman. Dan kita cek yaitu salah satu daerah, teman-teman bisa berkunjung ke instansi masing-masing ya, akan diumumkan. Sebagai contohnya di sini dari Panitia Seleksi Pengadaan P3K untuk di Kabupaten Kelungkung, ini disampaikan untuk seleksi pengadaan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Kelungkung tahun 2024 untuk yang di jadwal 2 sudah sangat detail ya. Dan di sini disampaikan bahwasanya untuk yang pertama, semua formasi jabatan seleksi P3K di jadwal 1 pada pengumuman sebelumnya ini adalah dapat dilamar kembali oleh pelamar di tahap 2. Jadi meskipun pelamar tahap 1 sudah melamar pada formasi di jadwal tahap 1, ini teman-teman pendaftar tahap 2 ini masih bisa untuk mendaftar. Jadi contohnya adalah seperti ini, meskipun di sini contoh saja ya, sebagai contoh untuk yang ahli pertama guru bahasa Inggris, ini kan alokasi P3K hanya ada 1 ya, yang mana formasi 1 ini diperebutkan untuk teman-teman yang pelamar di tahap 1 dan juga yang mendaftar tahap 2. Nah, meskipun di tahap 1 ini sudah ada peserta yang di jadwal 1 memenuhi syarat alias nanti bisa diangkat di tahun ini, maka formasi yang bahasa Inggris 1 ini masih bisa dilamar oleh teman-teman tahap 2. Begitu juga untuk formasi jabatan lainnya ya, termasuk P3K guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan. Kemudian berikutnya inilah terkait dengan ketentuan teknis dari dasar hukum, persyaratan umum dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman yaitu ada ketentuan khusus kalau misalkan di sini ya, yaitu siapakah yang menandatangani surat-suratnya. Nah, ini untuk guru, teknis maupun juga tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya di sini untuk mengecek formasi ini untuk pendaftaran jadwalnya ya, jadwal seleksi administrasi pendaftaran seleksi 17 sampai dengan 17 November sampai dengan 31 Desember. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk formasi sisa. Ini kalian kalau misalkan ingin benar-benar lulus 100%, ini kan kalau untuk nanti pengurutan kelulusan itu kan didasarkan dari pelamar tahap 1 dulu ya, yaitu dari pelamar prioritas, kemudian THK 2, kemudian database BKN. Sisanya adalah non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, di sini kalau misalkan kita itu melihat pada tabel ini ya. Sebagai contohnya untuk yang guru ahli pertama, guru agama Buddha, ini kan alokasi formasi hanya ada 1. Sedangkan jumlah pelamar yang jadwal 1 sudah memenuhi syarat alias sudah lulus seleksi administrasi
dan nanti tinggal ikut seleksi kompetensi, kemudian dilakukan peringkat dan diangkatlah sudah 1. Jadi otomatis yang lulus itu adalah pengisi formasi 1, itu pendaftar di jadwal tahap 1. Jadi kalau misalkan kita itu mendaftar di sini pada jabatan ini, otomatis kita nanti akan kalah perankingan ya, kalah perankingan dari segi prioritas karena kita itu pendaftar tahap 2. Meskipun demikian, disampaikan dalam pengumuman tadi bahwasanya meskipun di sini sudah ada pendaftar tahap 1 yang masuk, namun teman-teman masih diperbolehkan untuk mendaftar di sini. Pertimbangannya apa? Kalau misalkan menurut Kepmenpan RB itu nanti kita mendaftar saja, nanti kalau misalkan kita nggak lulus itu akan dipertimbangkan untuk tetap diangkat menjadi P3K pada waktu. Beda lagi dengan teman-teman yang mungkin melamar pada jabatan guru ahli pertama, guru agama Hindu ya. Jumlah formasinya ada 17 kan. Nah, untuk yang mendaftar di tahap 1 dan lulus seleksi administrasi ini adalah ada 4. Nah, sehingga di sini masih ada sisa formasi ya. Masih ada sisa formasi untuk diperebutkan teman-teman yang di tahap 2. Jadi 17 ini adalah dikurangi 4, masih ada 13 formasi. Nanti untuk sisa ya, sisa formasinya ada 13 untuk teman-teman bisa diperebutkan di tahap 2. Nah, guru agama Islam formasi 1, kemudian yang lulus tahap 1 adalah 1. Kemudian guru bahasa Bali ya. Bahasa Bali ini adalah alokasinya 2. Kemudian yang memenuhi syarat ini adalah 1. Nah, di sini yang cukup banyak guru kelas teman-teman, yaitu guru kelas itu di sini jumlah formasinya ada 60. Kemudian yang lulus di tahap 1 ini adalah sudah ada 22. Masih ada banyak ya. Ini lumayan. Untuk guru kelas TK ini adalah 29 formasi, yang lulus tahap 1 adalah di sini ada 9. Kemudian guru matematika 8, yang lulus tahap 1 ini adalah ada 1 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini coba kita cek untuk yang P3K tenaga teknis misalkan di sini untuk tenaga teknis. Nah, di sini untuk penata layanan operasional. Penata layanan operasional yang mempersyaratkan ijazah S1 ilmu hukum, kemudian S1 peternakan. Di sini alokasi formasinya adalah 1, kemudian alokasi formasinya ada 2. Jumlah pelamar yang lulus tahap 1 ini adalah sudah 1. Berarti masih ada sisa 1 formasi untuk bisa teman-teman lamar ya di tahap 2 nanti. Nah, ini beda halnya dengan yang ini manajemen. Di sini untuk lokasi penempatan di sini. Jadi kita untuk yang teknis itu adalah per lokasi penempatan ya. Jadi yang diperbutkan adalah per lokasi penempatan, otomatis nanti perankingannya itu juga dirasakan dari per lokasi penempatan itu. Kemudian untuk pengadministrasi perkantoran ini adalah ijazahnya SLTA. Ini jumlah formasi 1, yang lulus di tahap 1 adalah 1. Nanti untuk penempatan di Dinas Kepemudaan Olahraga SDN 3 Gunaksa. Kalau misalkan kalian pelamar tahap 2 tapi mendaftarnya di sini, otomatis nanti yang lulus ya yang ini ya. Kita tetap nanti belum bisa lulus. Jadi silakan dipilih saja, yaitu formasi yang masih ada sisa. Nah, ini coba di sini untuk teknis ini sepertinya sudah kebanyakan terisi ya. Nah, ini untuk pengadministrasi perkantoran di UPT pengelolaan prasarana teknis perhubungan ini adalah formasi 12, tapi pelamarnya juga sudah 12. Nah, coba teman-teman silakan dicari saja untuk formasi yang masih ada sisa. Malahan di sini formasi untuk di bidang kepemudaan olahraga, Dinas Kepemudaan ini ya. Di sini formasinya ada 2, kemudian yang lulus malah sudah ada 3. Nah, ini nanti 1 belum bisa lulus ya, karena formasi hanya ada 2. Nah, kalian bisa memilih yang ini, misalkan pengadministrasi perkantoran yang ada di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas ya. Di sini formasi ada 6, yang melamar baru 4, yang lulus seleksi administrasi. Jadi masih ada sisa 2 untuk dilamar teman-teman yang P3K di tahap 2 nanti dan bisa berpeluang lulus. Nah, silakan kalian cek di instansi masing-masing apakah sudah diumumkan atau belum untuk kondisi yang seperti ini. Tentunya ini salah satu strategi untuk kita lulus di tahun ini. Bukan hanya sekedar kita tuh memperebutkan formasi kosong, tapi formasi itu masih ada dan bisa kita perjuangkan. Contoh satu lagi, pengelola umum operasional yang ijazahnya di SD Sederajat ini, yaitu formasi 5, kemudian yang melamar ini adalah baru ada 4. Jadi masih ada 1 formasi yang kita bisa perebutkan ya. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga tahun ini kita lulus semua ya, P3K 2024.